Hadis yang pertama yang akan disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Kitabul Janaiz ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan panggilan Abi Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, tapi lebih sering disebut dengan Abi Hurairah, dikenal dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyaklah, zikra, mengingat, hadzimil ladzat, yang memutuskan dari kelezatan. Apa yang dimaksud oleh Nabi perbanyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan? Al-mauta, itu mengingat kematian. Sebab kematianlah yang memutus dari segala kelezatan, kenikmatan yang ada di atas dunia ini. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan oleh Al-Imam Ibnu Hibban derajat hadis ini adalah sahih. Nah, ini hadis dalam kitab Syarah Bulughul Maram, para ulama mengartikan hadis ini secara global. Kata mereka, selayaknya bagi manusia, terutama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yaghfula an dzikrillah, jangan sampai lalai dari ingat Allah. Jangan sampai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab jangan sampai lupa, jangan sampai lalai dari mengingat Allah? Baik mengingat Allah dengan lisannya, atau mengingat Allah dengan perbuatannya, atau mengingat Allah dengan hatinya. Li'annahu al-hisnul hasin, sebab mengingat Allah itu adalah benteng. Mengingat Allah itu adalah satu penjagaan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita sebagai hamba di atas dunia ini, itu dari musibah dan yang lain-lainnya. Maka orang yang sering mengingat Allah, maka akan dijauhkan daripada segala hal yang tidak dia sukai. Dijauhkan, kalaupun mendapatkan, akan segera mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapatkan bantuan dengan cepat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama yanbaghi lahu alla yaghfula an a'dhamil mawa'id. Begitupun juga selayaknya bagi manusia yang beriman dan ingin memperkuat keimanannya, jangan lalai, jangan lupa dari mengingat a'dhamil mawa'id, paling besarnya nasihat, paling besarnya mau'idhah. Apa paling besarnya nasihat dan mau'idhah? Al-mautu, yaitu mengingat kematian. Jadi jangan sampai lupa dari ingat kematian bagi orang yang mukmin dan ingin memperkuat keimanannya. Alasannya, fa inna dzikral maut, sebab mengingat kematian itu yuzahidu fid dunya, akan membuat dia tidak mencintai dunia dalam hatinya. Dia akan gunakan dunia yang dia dapatkan untuk ibadah. Dia akan gunakan dunia yang dia dapatkan untuk taat, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumahhisu adz-dzunub, dan akan mengurangi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan menghentikan dirinya untuk jatuh ke dalam perbuatan dosa. Wa yarda adz-dzakiru bi'aisyih, bahkan dengan mengingat kematian, orang yang sering mengingat kematian akan ridho dengan kehidupan dunia yang Allah takdirkan kepada dia. Dia akan punya sifat qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dia akan terima dengan senang hati. Dia akan terima dengan lapang dada apa yang telah Allah tentukan untuknya. Kenapa? Karena dia selalu mengingat kematian, bahwasanya dunia ini tempat sementara. Kematian itulah yang akan menyambungkan dia kehidupan yang kekal selama-lamanya di akhirat.
Fa in kana fi dhaiqin wasa'ahu. Kalau memang dia mendapatkan kesempitan, kesusahan, orang yang selalu mengingat kematian akan dibuat lapang jadinya, akan dibuat senang jadinya. Kenapa? Dia tahu dunia ini sementara. Susah yang saya dapatkan hanya sementara. Sakit yang saya dapatkan hanya sementara. Dia akan lapangkan dadanya, dia akan besarkan hatinya. Fa in kana au kana fi sa'atin, tapi kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan kelapangan rezeki, dhayyaqaha, dia akan bingung. Kenapa? Takut kenikmatan dunia yang dia dapatkan akan menyusahkan dia di hari kiamat. Takut kelapangan yang dia dapatkan akan mempersempit keadaan dia di hari kiamat. Itu orang yang selalu mengingat kematian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh kita ketika nikmat yang banyak Allah berikan kepada Nabi, Nabi gelisah, dan itu dicontohkan juga oleh sahabatnya. Yang pernah kita bahas, Abdurrahman bin Auf yang dapat nikmat harta terbanyak, bahkan paling kayanya sahabat. Di akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf menangis. Kenapa? Melihat sahabat-sahabat yang lain yang meninggal tidak mewariskan harta, dia hidup tenang. Sedangkan saya banyak harta, takut lambat jalan saya untuk masuk ke dalam surga, takut susah kehidupan saya di hari kiamat. Sebab dia mengingat kematian. Jadi ketika dapat kenikmatan, dhayyaqaha, seperti merasa ya Allah akan jadi kebingungan di hari kiamat nanti. Tapi kalau dia sempit dunianya, dia senang. Kenapa? Tidak akan banyak hisab, tidak akan banyak tuntutan di hari kiamat. Itu orang yang sering mengingat kematian. Itu kalau orang sering mengingat kematian, pasti dia akan lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Wa yu'thirunal akhirah, lebih mengutamakan urusan akhirat. Sebab akhirat sama dunia itu selalu berlawanan. Akhirat sama dunia selalu berlawanan, tidak akan bisa kita samakan. Harus ada satu yang lebih kita unggulkan, dan yang lebih besar harus kita unggulkan adalah akhirat daripada dunianya. Wa kafa bil mauti wa'idah, cukup kematian itu sebagai nasihat buat kita. Kalau mengingat kematian luar biasa. Kalau nasihat dari guru, nasihat dari ulama kadang-kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau nasihat dari kematian luar biasa. Kita ingat, ini wong mati, kaki aku juga mati. Ini wong meninggal husnul khatimah, mana nasib aku. Ini wong meninggal su'ul khatimah, ya Allah jangan sampai aku su'ul khatimah. Ini makanya Nabi ngomong kafa bil mauti wa'idat, cukup kematian itu sebagai mau'idah yang mengingatkan kita akan apa tugas kita hidup di atas dunia ini. Makanya di sini Rasulullah SAW di hadis pertama Imam Ibnu Hajar menyebutkan, perbanyaklah seorang mukmin itu mengingat kematian. Bukan mengingat kematian kita nyebut seperti kita zikir mati 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 sampai 33 kali, bukan. Bukan seperti kita sholawat mati sampai 100 mati mati mati, bukan. Mengingat kematian itu diletakkan di depan mata dia. Saat mau melakukan satu perbuatan, dia berpikir, kalau yang aku lakukan ini perbuatan baik, datang ajal, keuntungan buat aku, wafat dalam keadaan ibadah. Tapi yang kalau aku lakukan ini keburukan, kemaksiatan, datang ajal aku, naudzubillah, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Itu makna mengingat kematian. Bukan dengan lisan, tapi dia terapkan saat ingin melakukan. Kalau datang ajal saat ibadah, nikmat, wafat dalam ibadah. Kalau lagi maksiat, datang ajal, naudzubillah, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi ilmu yang kita dapatkan dari hadis ini, tidak boleh kita melupakan untuk mengingat kematian. Sebab kematian itu a'dhamul mawa'id, paling besarnya nasihat. Maka dengan ingat kematian cukup untuk membuat kita semangat ibadah dan semangat untuk tidak melakukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.